Warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, masih semangat kan hari ini? Anak soleh dan soleha, kali ini kita membahas tentang hikmah Muharram. Yang pertama adalah bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Hal itu dikarenakan beberapa hal. Yang pertama adalah bulan ini dinamakan Allah dengan Syahrullah, yaitu bulan Allah. Penisbatan sesuatu kepada Allah mengandung makna yang mulia, seperti Baitullah atau rumah Allah. Syaifullah, pedang Allah, Jundullah, tentara Allah, dan lain-lainnya. Dan ini juga menunjukkan bahwa bulan tersebut mempunyai keutamaan khusus yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Yang kedua, bulan ini termasuk salah satu dari 4 bulan yang dijadikan Allah sebagai bulan haram. Sebagai firman Allah yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya terdapat 4 bulan haram. Surah At-Taubah ayat 36. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana bentuknya semula di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan. Di antaranya terdapat 4 bulan yang dihormati. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan Rajab Mudar yang terdapat di antara bulan Jumada, Saniyah, dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, bulan ini dijadikan awal bulan dari tahun Hijriyah, sebagaimana yang telah disepakati oleh para sahabat pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Tahun Hijriah ini dijadikan momentum atas peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua, hikmah yang kedua itu anak soleh dan soleha, pada bulan ini disunahkan untuk berpuasa. Bulan Muharram adalah bulan yang disunahkan di dalamnya untuk kita berpuasa. Bahkan merupakan puasa yang paling utama sesudah puasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis Hurairah di atas, hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kaum muslimin untuk melakukan puasa sebanyak-banyaknya pada bulan Muharram. Tetapi tidak dianjurkan puasa 1 bulan penuh. Hal itu berdasarkan hadis Aisyah, bahwasanya ia berkata, saya tidak pernah melihat sama sekali Rasulullah SAW berpuasa 1 bulan penuh, kecuali pada bulan Ramadan. Dan saya tidak melihat beliau berpuasa paling banyak pada suatu bulan, kecuali bulan Sya'ban. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia sesudah Ramadan? Padahal beliau sendiri lebih banyak melakukan puasa pada bulan Sya'ban dan bukan pada bulan Muharram. Jawabannya, para ulama memberikan beberapa alasan, diantaranya bahwa Rasulullah SAW belum mengetahui keutamaan bulan Muharram kecuali pada detik-detik terakhir kehidupan beliau, sehingga belum sempat untuk berpuasa sebanyak-banyaknya. Atau mungkin adanya uzur syar'i yang menghalangi beliau untuk memperbanyak puasa pada bulan tersebut, seperti banyak melakukan perjalanan jauh atau safar atau uzur-uzur yang lain. Puasa bulan Muharram ini berdasarkan hadis di atas adalah puasa yang paling utama dalam sesudah Ramadan dalam 1 bulan. Sedangkan puasa Arafah adalah puasa yang paling utama sesudah Ramadan bila dilihat dari sisi hari. Dari Abu Hurairah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Sedangkan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, bulan Muharram terhadap hari Asyura. Hari Asyura artinya hari ke-10 dari bulan Muharram. Pada hari itu dianjurkan kita untuk berpuasa, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis Ibnu Abbas berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka beliau bertanya, hari apa ini? Mereka menjawab, ini adalah hari istimewa, karena pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Oleh karena itu, Nabi Musa berpuasa pada hari ini. Rasulullah pun bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Maka beliau berpuasa dan memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana cara berpuasa pada hari Asyura? Menurut keterangan para ulama dan berdasarkan beberapa hadis, maka puasa Asyura bisa dilakukan dengan 4 pilihan. Berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram, atau berpuasa pada tanggal 10 dan 11 Muharram, atau berpuasa pada tanggal 9, 10, dan 11 Muharram, atau berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja. Tetapi yang terakhir ini sebagian ulama memakruhkannya karena menyerupai puasa orang-orang Yahudi. Cara berpuasa di atas berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin berpuasa, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah pun bersabda, jika tahun depan kita bertemu dengan bulan Muharram, kita akan berpuasa pada hari ke-9. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga hadis Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasalah pada hari Asyura dan berbuatlah sesuatu yang berbeda dengan Yahudi dalam masalah ini. Berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Hadis Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Dalam riwayat Ibnu Abbas lainnya disebutkan, berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Nah, anak soleh dan soleha, apa keutamaan puasa pada hari Asyura ini? Keutamaannya adalah barang siapa yang puasa dengan ikhlas pada hari Asyura, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosanya yang telah dikerjakan selama 1 tahun sebelumnya. Sebagaimana yang tersebut di dalam hadis Abu Qatadah bahwasanya seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa Asyura. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, saya berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghapus dosa-dosa selama 1 tahun sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Dosa-dosa yang dihapus di sini adalah dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa-dosa besar, maka seseorang muslim harus bertaubat dengan taubat nasuha jika ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah puasa Asyura adalah sebagai bentuk kesyukuran atas selamatnya Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya serta tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya, sebagaimana yang tersebut dalam hadis Ibnu Abbas di atas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.